Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lorenza dengan NIM 1930604073. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Baiklah, materi yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 22, di mana menurut UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek pemungutan dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya. Pada umumnya, PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Selanjutnya, pemungutan PPh pasal 22, di mana bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah yang pertama, ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas objek PPh pasal 22 impor barang. Kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lambang pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa penggunaan anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Yang ketujuh, industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral yang bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Ada juga pembayaran PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. PPh pasal 22 yang terbentuk SSE, artinya PPh pasal 22 tersebut dibayar langsung ke bank persepsi oleh wajib pajak yang bersangkutan pada saat transaksi. Transaksi yang wajib dibayar langsung adalah transaksi yang berkaitan dengan impor dan bendahara. Selanjutnya, materi mengenai pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambah oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya. Selanjutnya mengenai tarif PPh 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk ke dalam kelompok, seperti untuk pihak pemotong PPh pasal 23 yang pertama ada badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri. Yang keenam, wajib pajak
orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23, yang pertama ada wajib pajak dalam negeri, yang kedua ada bentuk usaha tetap. Selanjutnya, ada juga pengecualian PPh pasal 23 di mana pemotongan PPh pasal 23 dikecualikan. Yang pertama, ada penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang keempat, ada dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kelima, ada bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang keenam, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang ketujuh, SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Yang kedelapan, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.